Shalom teman-teman, hai. Gak kerasa ya hari ini dari Minggu. Nah, kalau misalkan dari Minggu, berarti waktunya untuk kita memuji dan mengenal nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pertama, yaitu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan melakukan ibadah. Hati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Kudus untuk membimbing ibadah ini. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, sekarang kita mau masuk ke sesi firman. Sebelum kita masuk ke sesi firman, mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari remaja, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Remaja boleh berkumpul di rumah masing-masing, beribadah secara online dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan perkenankanlah kekuatan firman-Mu dapat membantu kami menopang, sehingga seminggu ke depan kami boleh dipenuhi dengan kasih karunia Allah, sehingga kami boleh tetap dikuatkan dan diteguhkan menghadapi kehidupan ini.
Bersabdalah bagi kami ya Bapa, perkenankanlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menjadi pendengar sekaligus pelaku firman. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara dan saudara-saudara dapat membaca masing-masing bersama dengan saya di rumah masing-masing. Saya akan memulainya. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan juga baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar
dan terutama melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara remaja yang dikasih Tuhan, saya akan berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, siapa sih yang nggak pernah takut? Setiap kita pasti dong punya rasa takut. Rasa takut ini seperti takut pada ketinggian. Takut ketika akan menghadapi ujian. Takut ketika akan berjumpa orang yang pernah membuat kita tidak nyaman. Setiap orang memiliki rasa takut masing-masing. Setiap orang juga memiliki kecenderungan kalau bisa tidak berjumpa dengan rasa takut yang tidak menyenangkan ini. Dan karena rasa takut yang tidak menyenangkan ini, kadangkala kita justru akhirnya memilih untuk pergi. Sudahlah, saya tidak mau menghadapinya lagi. Sudahlah, hal-hal ini membuat saya tidak nyaman. Sehingga saya akhirnya memilih untuk, ya sudah, saya memang punya rasa takut terhadap hal-hal ini. Saya tidak perlu untuk menyembunyikannya. Dan akibatnya orang memilih skip, memilih melewati, memilih untuk ya udah, nggak usah menyelesaikan masalah ini. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana seorang Daud menolong kita untuk memahami bagaimana cara kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dengan kedekatan kita kepada Tuhan, maka kita akan diteguhkan dan dikuatkan. Ya. Rasa takut itu tidak nyaman, membuat kita terkejut, menghindar, dan kadang-kadang kita tidak mau menjumpai hal yang sama. Karena itu di dalam kisah Daud dan Goliat ini kita akan melihat bagaimana cara Daud mengatasinya. Daud kecil memiliki kebiasaan dekat dengan Tuhan. Dia memang diminta untuk mengembalakan kambing dombanya oleh orang tuanya. Dan hal yang terindah di dalam dirinya adalah karena itulah dia memiliki keberanian untuk menghadapi masalah yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Alkitab, beruang pun dia siap untuk menghadapi. Jadi dia sudah menemui mau singa, mau beruang, dan dia belajar untuk melindungi hewan ternaknya itu. Nah, ketika ia berjumpa dengan orang banyak, orang-orang yang berperang ini, termasuk kakaknya Eliab ada di sana, Raja Saul juga ada di sana, ternyata mereka menghadapi ketakutan sebelum melakukan. Sebelum berperang. Kenapa? Karena mereka menghadapi sosok tinggi besar, kuat, yang membuat mereka itu merasa kalah. Saya pendek, dia besar sekali. Dia terbiasa perang, saya tidak. Kemudian Daud mencoba mendekati orang-orang di sana. Dan dia ngomong kepada orang-orang atau rakyat atau tentara di sana. Siapa sih dia? Ingat nggak sih? Kenapa dia mengatakan hal-hal itu kepada kita? Ingat nggak sih kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita dengan sedemikian rupa? Kok berani dia sama umat Tuhan gitu ya? Jadi Daud ini mencoba untuk bertanya, namun juga dia meneguhkan, dia mencari berita, tapi juga dia mencari tahu kenapa orang-orang ini takut. Rupanya orang-orang ini takut karena tadi, seperti Saul pun takut, punya gambaran orang itu pandai berperang, tinggi besar. Mereka belum menghadapi secara langsung, tapi mereka sudah takut duluan terhadap sosok dari Goliat ini. Lalu Daud kecil mengatakan, dia berani. Karena saya sudah biasa menghadapi singa dan beruang, dan saya bisa mengalahkannya, maka saya percaya bahwa Tuhan akan menolong saya untuk menghadapi Goliat. Karena itu, Saul yang awalnya meremehkan seperti Eliab, kamu ini punya keberanian, mau pamer aja, sombong begitu ya. Lalu Daud juga mengatakan, kamu kan masih muda, dia udah biasa perang. Tapi dengan kegigihannya Daud mengatakan, karena dia sadar Tuhan bersama dengan dia. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, kekuatan Daud inilah yang menolong Daud untuk berani menghadapi seorang Goliat, menghadapi permasalahan yang sebenarnya. Nah, kebiasaan kita ketika menghadapi permasalahan adalah kita memilih freeze, kita memilih takut, kita memilih tidak berani untuk menghadapi secara langsung.
Hati-hati. Ketika kita melakukan seperti ini, kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita takut ketinggian. Ketika melihat ketinggian, sudah takut duluan. Kita tidak berani menghadapinya. Padahal kita semakin dewasa, kita semakin besar. Ya, tubuh kita juga makin besar. Bukankah kita diberi kesempatan untuk menghadapi hal-hal dengan kedewasaan kita? Karena itu remaja, jangan takut, jangan pilih freeze. Atau pilih terbang, pergi gitu ya. Flight itu terbang atau pergi. Kenapa? Daripada saya menghadapi, ya seperti orang-orang Israel itu memilih freeze. Dia memilih diam saja, memilih ketakutan. Atau memilih pergi, keluar dari medan perang. Ini juga tidak disarankan. Karena kita tahu betul bahwa setiap kita yang dekat kepada Tuhan, rajin berdoa kepada Tuhan, tentu disertai oleh Tuhan. Karena itu kita diajak untuk melakukan yang ini. Ya, menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita diajak untuk yuk menghadapi masalah. Jangan diam atau jangan lari. Yakinlah bahwa selama ini kita sudah berdoa dan dekat kepada Tuhan. Tuhan akan ikut mengambil peran atau bagian di dalam setiap permasalahan kita. Karena itu janganlah takut. Yang kedua, mengamini bahwa di dalam kehidupan kita, kita punya pengalaman nih. Selama ini disertai Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Buktikan dan lakukan. Karena hanya itulah yang membuat kita bisa teguh, kita bisa menghadapi setiap permasalahan, kita tidak takut lagi menghadapi soal yang susah, gurunya ini sangat menakutkan, sebagainya. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Karena itu hadapilah masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa selalu berdoa setiap hari. Jangan lupa juga ketika kita ada di tengah kehidupan, bukan cuma berdoa saja, kita memuji nama Tuhan, kita mempraktekkan iman kita. Kalau kita bilang takut sesuatu, maka yuk hadapi. Jangan pergi, jangan memilih diam. Atau kita tidak akan pernah untuk pulih. Nah, remaja yang dikasih Tuhan, jangan lari ya, atau diam saja. Tapi yuk hadapi bersama Tuhan. Ingat loh, Tuhan ada bersama kita. Karena apa yang kita hadapi bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Karena itu, yuk kita minta Tuhan untuk meneguhkan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Remaja yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur di tengah kehidupan kami, Engkau senantiasa memberi kami kesempatan untuk dekat dan makin dekat kepada Tuhan. Bahwa sepanjang usia kami sebagai remaja Tuhan, kami sudah menyaksikan begitu banyak karya besar Allah di dalam hidup kami. Seperti Daud, dari kecil ia dekat kepada Tuhan. Kedekatan kepada Tuhan itulah yang membuatnya tidak lari ketika menghadapi masalah. Tidak diam ketika menghadapi masalah. Namun ia mampu menyelesaikan masalah karena dia percaya dan yakin Tuhan yang menyertainya. Karena itu ya Tuhan yang senantiasa ada di hidup kami dan hati kami. Mampukan kami untuk merasakan kehadiran Tuhan. Mampukan kami untuk terus berkarya dalam kasih karunia Allah sebagai remaja Tuhan. Sehingga kami berani menghadapi ketakutan kami. Ketakutan terhadap mata pelajaran di sekolah atau guru di sekolah. Ketakutan terhadap sesuatu yang membuat kami akhirnya tidak dapat untuk melakukan hal yang lebih baik. Mampukan kami untuk keluar dari ketakutan, mampukan kami untuk menghadapi masalah di dalam Kristus Yesus. Dan di masa pandemi kami berdoa untuk korban pandemi yang bertambah, yang membuat kami harus lockdown dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Kuatkan dan teguhkan remaja Tuhan untuk tetap semangat menjalani protokol kesehatan, sekolah dari rumah, namun juga berkarya dari rumah, menjaga kesehatan diri dan orang-orang, dan mengajak banyak orang, menyemangati mereka dengan hal-hal positif, kalimat positif, sehingga mereka boleh berpulih kembali. Berdoa juga untuk negara kami yang berjuang untuk melakukan vaksinasi, sehingga semua nanti boleh mendapatkan kekuatan tubuhnya, dan dalam masa sebelum vaksinasi terjadi dan banyak yang sakit seperti saat ini, kiranya Tuhan juga boleh menolong saudara-saudara kami, khususnya para medis yang meninggalkan keluarganya untuk menolong nyawa orang lain. Sertai keluarga mereka, sebagaimana Tuhan menyertai kami, sekolah kami, dan orang tua kami. Kami naikkan doa dan permohonan ini bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firmannya? Keren banget gak sih? Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa kalian langsung berikan ke pastori, atau bisa kalian titipkan ke orang tua kalian. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi lagu Tuhan Pimpin Anakmu. Remaja yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai remaja-remaja yang sedang berjuang di dalam kehidupannya, di dalam belajar, juga menghadapi pandemi, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wah, gak kerasa ibadah kita hari ini udah selesai aja. Kalian tetap jaga kesehatan ya, gak usah keluar-keluar dulu ya kalau misalkan gak penting-penting banget. Kalau misalkan mau keluar, jangan lupa sering-sering cuci tangan, sama pakai masker. Sampai jumpa minggu depan, bye-bye.